Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandi Yunas dan saya akan mempresentasikan hasil analisis data saya di program Rekamin Academy X Bank Muamalat, yaitu Product and Business Development Officer. Selanjutnya adalah em, perkenalan singkat. Saya adalah Bachelor of International Relations, lulusan dari Universitas Andalas di jurusan Hubungan Internasional. Saya lulus pada tahun 2025, Januari 2025. Selain dari saya lulus sebagai lulusan Hubungan Internasional, saya juga ada pengalaman kerja, yaitu sebagai marketing staff di Satu Nusantara Cafe dan juga pernah juga manajemen train di Samadia Solutions. Nah, selanjutnya yaitu eh, about company yang saya ikuti adalah Business dan Development Product Business Development Officer di Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat ini adalah profil singkat dari Bank Muamalat. Eh, Bapak Ibu bisa lihat di slide presentasi saya. Nah, selanjutnya yaitu eh, Project Portfolio. Project Portfolio Business Development Officer ini yaitu salah satu produk Bank Muamalat adalah Muamalat Deposito Terencana. Nah, untuk menganalisis dan mengembangkan produk ini, diperlukan analisis market segmen dari nasabah dan persiapan yang matang agar dapat mengevaluasi efektivitas pemasaran di masa depan. Nah, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar dan keuntungan dengan memahami preferensi nasabah berdasarkan generasi seperti Boomers, Gen X, Millennial, dan Gen Z. Melalui analisis mendalam terhadap data customer dan tren pasar, insight mengenai karakteristik masing-masing segmen dapat diidentifikasi. Insight tersebut nantinya akan saya gunakan untuk dasar merancang strategi pemasaran yang tepat serta penyesuaian produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi setiap generasi. Nah, selanjutnya yaitu em, proses pertama adalah data cleaning. Nah, data cleaning ini yang saya lakukan step-stepnya adalah satu, menghapus kolom yang tidak relevan. Saya memeriksa dan menghapus kolom yang tidak memiliki informasi penting. Nah, selanjutnya itu saya melakukan normalisasi format teks. Mengubah semua teks menjadi huruf kecil dan menghapus spasi ekstra untuk memastikan keseragaman. Saya menggunakan fungsi lower untuk mengubah huruf menjadi kecil dan trim untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Selanjutnya itu saya melakukan konversi data numerik. Saya mengonversi kolom umur dan saldo ke format numerik sehingga siap untuk dianalisis. Selain itu, selain umur dan saldo, saya ubah formatnya menjadi teks. Nah, selanjutnya itu saya melakukan penanganan data kosong. Nah, saya menghapus baris dengan nilai kosong pada kolom penting agar hasil analisis tidak terdistorsi. Saya menggunakan fitur filter di Excel untuk memfilter dan melihat baris yang nilainya kosong. Nah, saya menemukan bahwa di E5254 ada data saldo yang tidak ada, sehingga saya menghapus data ini. Nah, selanjutnya itu saya untuk memudahkan analisis, saya melakukan penambahan kolom generasi. Kolom di generasi ditambahkan dengan menggunakan rumus if and di Excel. Nah, selanjutnya itu saya menyimpan hasil dan menyimpan data bersih ke file baru untuk digunakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu em, data visualization, yaitu pertama saya tentang perbandingan saldo versus recent deposit per generasi. Ini adalah visualisasinya. Nah, insight yang saya temukan adalah Gen X itu memiliki saldo dan recent deposit paling tinggi di antara generasi lainnya. Sedangkan generasi milenial dan Gen Z itu saldo dan recent depositnya juga termasuk tinggi, tapi tidak setinggi dari Gen X itu sendiri. Nah, baby boomer itu saldo dan recent to depositnya itu paling rendah. Dan nah, selanjutnya itu pola keuangan antar generasi ya saya lihat. Gen X itu puncak produktif. Terlihat dari saldo yang besar dan stabil secara finansial, aktif menabung dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya itu Gen Z dan milenial. Mereka masih membangun aset, cukup aktif menabung, meski saldonya belum setinggi dari Gen X. Selanjutnya itu baby boomer. Umumnya mereka sudah tidak aktif menambah saldo deposit karena lebih fokus untuk masa pensiunnya.
Nah, strategi produk khusus untuk visualisasi ini adalah Gen X itu saya temukan adalah penawaran investasi jangka panjang atau wealth management atau manajemen keuangan. Nah, Gen Z dan milenial itu fokusnya kita harus di program tabungan atau investasi mikro seperti reksadana syariah dan harus digital friendly. Nah, baby boomer itu layanan untuk strategi produknya itu layanan untuk stabilitas keuangan masa pensiun, seperti penarikan mudah dan memproteksi dana dari si miliki baby boomer tersebut. Nah, selanjutnya itu eh, data visualization di distribusi recent deposit per generasi. Nah, melalui dari visualisasi ini, insight funding dan pola keuangan yang ditemukan adalah milenial itu prioritasnya itu pada investasi dan diikuti oleh kebutuhan dana pendidikan. Sedangkan Gen Z itu prioritasnya pada liburan dan diikuti oleh kebutuhan investasi. Gen X itu prioritasnya pada umroh, diikuti oleh kebutuhan untuk dana pensiun. Sedangkan baby boomer itu prioritasnya pada dana pensiun, diikuti oleh kebutuhan umroh. Em, di setiap generasi yang saya temukan dari visualisasi ini juga terlihat bahwa kategori belum tertarik atau segmen belum tertarik itu merata di setiap generasi, menandakan pentingnya edukasi keuangan bagi semua kelompok usia atau generasi. Nah, strategi produk yang saya dapatkan melalui visualisasi ini yaitu milenial itu tabungan pendidikan, seperti tabungan pendidikan, reksadana, dan platform yang harus digital friendly. Sedangkan Gen Z itu tabungan berencana, liburan, investasi mikro seperti reksadana, dan harus platform digital friendly. Nah, Gen X itu seperti produknya adalah paket tabungan atau pembiayaan umroh, dana pensiun, dan wealth management atau manajemen keuangan. Gen X seperti yang saya juga baca juga di jurnal, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa Gen X ini juga dia membutuhkan sebuah aplikasi seperti Momaledin yang digital friendly juga. Nah, baby boomer itu dia lebih ke layanan personal sehingga dia memerlukan deposito berjangka, asuransi pensiun dan juga layanan personal yang seperti saya bilang tadi untuk kemudahan pencairan. Nah, selanjutnya yaitu distribusi pekerjaan. Distribusi pekerjaan yang ditemukan yaitu em, terlihat bahwa di baby boomer itu tidak diketahui apa dari baby boomer ini pekerjaannya karena mungkin karena baby boomer ini sudah fokus untuk menyiapkan masa pensiun. Nah, selanjutnya itu Gen X di atas. Gen X itu Gen X pekerjaan sebagai wira swasta mendominasi. Ini menandakan sebagian dari Gen X sudah cukup mapan atau milih jalur usaha sendiri. Nah, di kerjaan lain itu presentasinya lumayan seimbang dan merata. Nah, Gen Z mayoritas adalah mahasiswa karena mungkin karena usia yang masih muda dan eh, sebagian besar masih menempuh pendidikan tinggi. Nah, wira swasta juga cukup signifikan, yaitu 14%, yang menandakan tren kewirausahaan di kalangan muda. Nah, sisanya itu tersebar merata di berbagai pekerjaan dengan porsi yang relatif kecil namun cukup beragam. Nah, selanjutnya itu milenial. Milenial yaitu wira swasta juga termasuk tinggi, menunjukkan tren berwirausaha di kalangan usia produktif sama dengan Gen Z. Nah, selebihnya pekerjaan profesional dan sektor jasa karyawan swasta terbagi dengan presentasi yang hampir mirip satu sama lainnya. Adanya tidak bekerja dan tidak diketahui mengindikasikan masih ada segmen yang belum terdata dengan jelas atau memang belum bekerja. Rekomendasi produk dari Bank Muamalat. Untuk segmen rekomendasi produk untuk data visualisasi khusus di distribusi pekerjaan. Untuk segmen wira swasta di Gen X dan milenial, itu produknya ada sebuah pembiayaan modal usaha atau micro SME financing. Nah, selanjutnya itu mungkin bisa di tabungan bisnis atau giro syariah. Dan selanjutnya itu kartu pembiayaan syariah, kartu debit atau kredit syariah dengan fitur khusus pengusaha, seperti memberikan limit atau program reward yang mendukung keperluan bisnis. Nah, untuk segmen mahasiswa yaitu Gen Z, produknya itu bisa di tabungan pendidikan, investasi khusus mahasiswa, program edukasi literasi keuangan.
Selanjutnya itu untuk segmen karyawan swasta atau PNS di semua generasi, itu KPR Syariah atau KKB Syariah, pembiayaan rumah atau kendaraan. Umumnya karyawan swasta dan PNS tertarik dengan kepemilikan aset karena mereka memiliki stabilitas gaji di perusahaan mereka gitu, di tempat mereka bekerja. Nah, selanjutnya itu tabungan rencana atau pensiun syariah membantu mereka untuk mempersiapkan dana pensiun sejak lebih dini. Nah, selanjutnya itu baby boomer. Secara umum, baby boomer cenderung memasuki masa pensiun atau pra pensiun. Produknya itu produk tabungan pensiun syariah atau asuransi syariah jika Bank Muamalat berkolaborasi dengan perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya yaitu em, data visualisasi distribusi kepemilikan deposit per generasi. Nah, insight finding atau insight yang saya dapatkan adalah Gen X merupakan pemilik deposit terbesar. Ini menandakan bahwa daya beli yang kuat dan kecenderungan untuk berinvestasi. Milenial dan Gen Z itu juga menunjukkan minat yang tinggi untuk memiliki deposit, menandakan kesadaran menabung atau berinvestasi sejak dini. Nah, baby boomer itu jumlah kepemilikan deposit terkecil karena lebih fokus merencanakan dana pensiun. Nah, strategi produk yaitu Gen X itu fokus pada produk deposito dan investasi jangka menengah dan panjang. Millennial Gen Z fokus pada produk deposito fleksibel dengan akses digital yang mudah. Nah, baby boomer itu fokus pada pengelolaan dana pensiun atau instrumen yang mudah dicairkan. Nah, selanjutnya itu dari visualisasi yang saya telah paparkan sebelumnya, saya lanjut ke market strategy. Pertama itu Gen Z dengan usia 12 sampai 27 tahun. Karakteristik umumnya yaitu dia usia muda, mayoritas mahasiswa atau baru memasuki dunia kerja, dan alasan utama mereka menabung adalah untuk liburan dan investasi jangka pendek, jangka pendek, dan mereka itu terbiasa dengan layanan digital, mudah bosan, dan menginginkan pengalaman yang interaktif. Nah, strategi pengembangan produk yang saya tawarkan adalah Bank Muamalat mengembangkan varian deposito online IB Hijrah Muamalat yang khusus ditujukan untuk segmen Gen Z atau segmen mikro atau kecil gitu. Dengan beberapa penyesuaian, yaitu satu, minimum setoran yang lebih terjangkau, eh, menyesuaikan gitu. Minuman minimum pembukaan dari yang awalnya itu online IB Hijrah ini 2.500.000 itu menjadi kisaran 500.000 sampai 1 juta agar lebih ramah bagi mahasiswa dan karyawan muda yang baru memulai karir. Nah, selanjutnya itu tenor fleksibel dan pendek. Menawarkan seperti yang saya jelaskan di karakteristik umum, mereka itu adalah yang mudah bosan. Nah, kita bisa menawarkan tenor yang lebih pendek, misalnya 3 atau 6 bulan, sehingga Gen Z tidak merasa dalam tanda kurung terkunci terlalu lama sesuai dengan kebutuhan menabung jangka pendek. Nah, selanjutnya itu integrasi layanan digital dan gamifikasi. Nah, kita harus mengintegrasikan fitur gamifikasi dalam aplikasi mobile Muamaladin seperti progress bar, achievement badge, dan notifikasi rutin untuk mengingatkan penyetoran tambahan. Fitur ini dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna serta memberi pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, selanjutnya itu program referral dan komunitas. Menambahkan program referral dengan reward, misalnya potongan biaya administrasi atau bonus bagi hasil bagi pengguna yang berhasil mengajak teman atau keluarga membuka deposito di Bank Muamalat. Selain itu, membangun komunitas di media sosial untuk berbagi tips menabung dan edukasi keuangan. Nah, selanjutnya itu ilustrasi realisasi. Yaitu pertama itu tahap pra peluncuran. Lakukan survei kecil melalui media sosial seperti Instagram, TikTok atau yang lain untuk mengetahui besaran nominal yang nyaman bagi Gen Z. Nah, tahap peluncuran yaitu kampanye digital hashtag deposito pertama dengan influencer muda, konten TikTok atau Instagram, tapi lebih difokuskan di TikTok yang menampilkan kemudahan pembukaan deposito lewat aplikasi khusus Bank Muamalat yaitu Muamalat Din. Nah, tahap pasca peluncuran itu evaluasi keterlibatan pengguna, berapa banyak yang terus menambah saldo,
berikan insentif loyalitas, misal bonus bagi hasil setelah 6 bulan berjalan. Nah, selanjutnya itu market strategi untuk milenial. Milenial itu di angka umur 28 sampai 41 tahun. Karakteristik umumnya yaitu em, dia dalam fase membangun karir dan keluarga, punya minat investasi jangka menengah, tapi juga butuh dana untuk kebutuhan dana pendidikan anak di masa depan. Dan selain itu, akses digital sangat penting bagi milenial, menginginkan proses cepat dan transparan. Strategi produk yang saya tawarkan adalah strategi deposito plus, yaitu bundling deposito online IB Hijrah Muamalat dengan investasi reksadana atau deposito online IB Hijrah Muamalat dengan produk tabungan IB Simpel. Nah, solusi konsep bundling dan keunggulan produk dari deposito plus ini, yaitu pertama adalah menyajikan solusi keuangan terintegrasi dengan deposito syariah, em, yaitu dengan bundling tersebut adalah menggabungkan deposito online IB Hijrah dengan investasi reksadana atau produk tabungan IB Simpel. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu menyajikan solusi keuangan terintegrasi dengan deposito syariah, tenor fleksibel 6 sampai 12 bulan, dan adanya fitur top up untuk fleksibilitas tambahan. Serta dipadukan juga dengan peluang pertumbuhan investasi atau persiapan biaya sekolah anak di masa depan, sekaligus mengajari anak tentang pentingnya budaya menabung sejak dini. Nah, selanjutnya itu akses mudah dan transparan melalui platform digital Muhammadin. Kita harus menawarkan kemudahan akses dan transparansi penuh melalui platform digital Bank Muamalat, yaitu Muhammadin tersebut. Nah, selanjutnya itu em, insentif tambahan yang bisa kita lakukan yaitu dilengkapi dengan insentif tambahan seperti bonus, cashback, dan yang paling penting adalah akses ke digital financial planner untuk perencanaan keuangan yang lebih optimal. Nah, tahap ilustrasi realisasi yaitu pertama tahap pra peluncuran. Kita pertama itu melakukan riset dan kolaborasi dengan pihak potensial untuk merancang bundling deposito online IB Hijrah dengan reksadana syariah atau tabungan IB Simpel. Nah, selanjutnya yang kedua untuk tahap pra peluncuran yaitu merancang skema bundling yang optimal serta menyusun strategi pemasaran yang berbasis digital melalui aplikasi Muamaladin. Tahap peluncuran yaitu satu itu mengadakan em, webinar edukasi keuangan dengan tema cerdas mengelola keuangan, kombinasi deposito dan investasi syariah untuk meningkatkan literasi finansial nasabah dan memperkenalkan produk bundling tersebut. Yang kedua dari tahap peluncuran adalah meluncurkan kampanye digital melalui media sosial dan aplikasi Muhammadin untuk menjangkau lebih banyak calon nasabah. Nah, selanjutnya itu tahap pasca peluncuran. Pertama, yaitu memantau tren penggunaan bundling dan memberikan benefit tambahan bagi nasabah yang berinvestasi secara konsisten, seperti upgrade layanan prioritas atau bebas biaya administrasi dalam periode tertentu. Nah, tahap pasca peluncuran kedua yaitu menganalisis feedback nasabah guna mengembangkan fitur tambahan serta menyesuaikan strategi pemasaran untuk meningkatkan adopsi produk. Nah, yang selanjutnya yaitu market strategi untuk Gen X, yaitu 42 sampai 55 tahun. Gen X karakteristik umumnya adalah mereka mapan dalam karir dan memiliki jumlah saldo terbesar dibandingkan dengan generasi lainnya. Nah, mereka juga fokus pada persiapan dana umroh. Gen X itu cenderung memprioritaskan perencanaan keuangan untuk masa pensiun agar dapat menikmati masa tua dengan tenang dan terjamin. Selain persiapan pensiun, ada juga kebutuhan untuk menabung dalam rangka menunaikan ibadah umroh secara terencana. Jadi untuk selanjutnya itu dia potensi investasi jangka panjang. Nah, walaupun data menunjukkan mereka memiliki kepemilikan deposito yang cukup besar, masih terdapat segmen yang belum memanfaatkan produk perencanaan keuangan jangka panjang secara optimal. Nah, selanjutnya itu Gen X ini juga paham teknologi. Gen X juga merupakan generasi yang cukup melek dengan teknologi, sehingga kemudahan akses melalui aplikasi digital
seperti muamalah din itu bisa menjadi nilai tambah yang signifikan. Nah, strategi pengembangan produk dari Gen X ini yang saya tawarkan adalah produk tabungan IB Hijrah rencana. Em, ini merupakan solusi keuangan jangka panjang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Gen X, khususnya dalam perencanaan umroh dan dana pensiun. Strategi pengembangannya itu meliputi satu, itu fleksibilitas tenor sesuai tujuan finansial. Untuk umroh itu menyediakan opsi setoran yang dapat disesuaikan sehingga nasabah bisa menetapkan target dana untuk keberangkatan umroh secara terencana. Nah, untuk yang kedua itu untuk dana pensiun atau pre-retirement itu menawarkan skema tabungan dengan tenor yang lebih panjang, misal 5 sampai 10 tahun, agar nasabah dapat membangun dana pensiun secara konsisten. Selanjutnya itu fitur auto debit. Memungkinkan nasabah melakukan setoran otomatis dari rekening gaji atau tabungan bulanan, sehingga target dana untuk umroh dan dana pensiun dapat tercapai secara disiplin tanpa repot melakukan setoran manual. Nah, selanjutnya itu struktur bagi hasil kompetitif, menyediakan sistem bagi hasil nisbah yang menarik dan kompetitif, serta bonus tambahan yang otomatis diakumulasikan ke nilai investasi sehingga mendorong pola pemasukan pasif di masa depan. Nah, eh, juga selanjutnya itu kolaborasi dengan produk keuangan lain, mempertimbangkan bundling produk dengan layanan pembiayaan syariah seperti KPR syariah atau produk pembiayaan umroh, yang dapat memberikan nilai tambah dengan penawaran bonus atau suku bunga nisbah yang lebih menarik bagi nasabah Gen X. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, juga kemudahan akses digital melalui aplikasi Muamalah Din. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Gen X juga merupakan generasi yang melek dengan teknologi, sehingga menambahkan fitur kemudahan mengakses tabungan melalui aplikasi mobile Muamaladin. Dengan aplikasi ini, nasabah Gen X itu yang paham teknologi dapat dengan mudah memantau dan mengelola tabungan mereka kapan saja dan di mana saja. Dan fitur ini juga mendukung kenyamanan dan efisiensi, sehingga meningkatkan engagement dan loyalitas nasabah. Nah, ilustrasi realisasinya yaitu untuk satu tahap pra peluncuran, eh, riset pasar dan skema bundling. Kita harus menyusun skema bundling yang menggabungkan produk tabungan IB Hijrah Rencana dengan layanan pembiayaan misalnya KPR Syariah atau pembiayaan umroh. Dan yang selanjutnya itu penyusunan materi edukasi, menyiapkan materi edukasi dan simulasi manfaat produk melalui studi kasus sehingga nasabah memahami keuntungan jangka panjang dari perencanaan keuangan menggunakan tabungan ini. Nah, selanjutnya yaitu tahap peluncuran, promosi offline. Ada dua. Pertama, promosi offline, mengadakan event seperti pameran properti syariah, seminar atau workshop dengan tema menyiapkan dana pensiun dan perjalanan umroh yang menghadirkan narasumber dari dunia keuangan syariah. Nah, selanjutnya itu promosi digital, melakukan webinar dan kampanye digital melalui media sosial dan website Bank Muamalat, serta menekankan fitur aplikasi mobile Muamaladin untuk menarik perhatian Gen X yang melek teknologi. Nah, selanjutnya itu tahap pasca peluncuran. Pertama itu monitoring dan evaluasi rutin, setahun sekali untuk mengupdate penawaran produk sesuai dengan dinamika pasar seperti fluktuasi suku bunga dan kondisi ekonomi. Nah, selanjutnya yang kedua itu penyesuaian skema bonus dan bagi hasil. Menyesuaikan margin dan skema bonus agar tetap kompetitif serta memberikan nilai tambah bagi nasabah dalam jangka panjang. Nah, yang itu selanjutnya itu baby boomer. Em, karakteristik umum baby boomer yaitu fokus pada keamanan dan kepastian dana. Banyak baby boomer yang sudah memasuki masa pensiun atau purna kerja. Mereka lebih mengutamakan keamanan dana dan kestabilan arus kas sehingga memilih produk dengan risiko rendah. Nah, selanjutnya itu mereka lebih daripada akses seperti Mamaladin, mereka lebih mengutamakan preferensi layanan personal. Baby boomer ini cenderung menghargai interaksi, tatap muka dan pelayanan yang bersifat personal, seperti kunjungan atau panggilan rutin dari relationship manager untuk memantau portofolio keuangan mereka. Nah, selanjutnya itu kebutuhan fleksibilitas finansial. Meski banyak yang telah memiliki deposito, masih ada yang belum memanfaatkan karena kurangnya pemahaman terhadap produk syariah atau kebiasaan menabung di rekening biasa. Mereka membutuhkan produk yang memberikan fleksibilitas penarikan parsial bila diperlukan. Nah, selanjutnya itu strategi pengembangan produk yang saya tawarkan yang dulu adalah eh, melalui tabungan IB Hijrah Rencana, sama seperti Gen X.
produk yang tepat untuk kebutuhan masa pensiun baby boomer, khususnya dalam perencanaan dana pensiun dan umroh. Adapun strategi pengembangannya meliputi yang pertama itu setoran setoran rutin yang ringan. Setoran rutin yang ringan seperti dengan setoran bulanan mulai dari Rp 200.000 atau 100.000, 100 sampai 200.000. Produk ini sangat cocok untuk baby boomer yang ingin menabung dengan jumlah yang terukur dan tidak membebani keuangan mereka. Nah, yang selanjutnya itu perlindungan asuransi jiwa. Produk ini harus dilengkapi dengan harus rekomendasinya adalah untuk dilengkapi dengan asuransi jiwa, harus dilengkapi dengan asuransi jiwa hingga 1 miliar tanpa biaya tambahan. Manfaat ini memberikan jaminan keamanan finansial bagi keluarga jika terjadi musibah, menambah rasa aman bagi para pensiunan. Nah, selanjutnya itu prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Dana yang ditempatkan dikelola berdasarkan prinsip syariah, memberikan kepastian dan kenyamanan bagi nasabah yang mengutamakan kehalalan dalam keuangan. Yang pasti ini sudah jadi moto dari Bank Muhammad sendiri, yaitu prinsip-prinsip syariah dalam melakukan operasional produknya. Nah, selanjutnya itu fleksibilitas jangka waktu. Dengan jangka waktu yang menabung, yang fleksibel, yaitu 3 bulan hingga 20 tahun, baby boomer itu dapat memilih tenor yang sesuai dengan rencana keuangan mereka, memastikan bahwa dana terkumpul yang terkumpul dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Nah, selanjutnya itu ilustrasi realisasi. Di tahap pra peluncuran itu, sebelum peluncuran resmi, tim financial concierge bersama dengan relationship manager harus melakukan roadshow edukasi di komunitas pensiunan dan lembaga keamanan keagamaan, sorry. Misalnya di sebuah masjid atau pusat komunitas pensiunan, mereka menyelenggarakan seminar tentang manfaat dan mekanisme tabungan IB hijrah rencana. Pada sisi tersebut, kita juga harus menjelaskan bagaimana setoran rutin dapat membantu mengumpulkan dana secara terukur, serta manfaat perlindungan asuransi jiwa sebagai jaminan keamanan finansial. Para peserta juga harus mendapatkan brosur informatif yang mudah dipahami dan kesempatan untuk bertanya langsung mengenai produk. Nah, selanjutnya itu tahap peluncuran. Itu saat produk resmi diluncurkan, Bank Muamalat harus mengundang calon nasabah baby boomer ke kantor cabang untuk penjelasan secara tatap muka. Nah, di sini Financial Concierge memfasilitasi pertemuan individual, membantu nasabah memahami secara mendalam keunggulan produk dan menjawab pertanyaan mereka. Penjelasan langsung melalui em, brosur dan diskusi personal ini memastikan bahwa setiap nasabah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai cara kerja dan manfaat tabungan IB hijrah rencana. Nah, selanjutnya itu, pasca peluncuran, setelah produk aktif, hubungan jangka panjang harus terus dijaga. Relationship Manager secara rutin menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan jatuh tempo setoran dan memantau perkembangan keuangan mereka. Jika terdapat kebutuhan khusus atau keinginan untuk meng-upgrade layanan, Financial Concierge siap membantu dengan memberikan solusi keuangan yang disesuaikan, seperti pengaturan rencana zakat atau infak otomatis. Pendekatan personal ini memastikan bahwa nasabah merasa didampingi dan generasi baby boomer ini aman dalam setiap tahap perencanaan keuangan mereka. Nah, em, selanjutnya itu tentang segmen em, yang belum tertarik. Di visualisasi sebelumnya ada tentang di setiap generasi tentang kepemilikan deposit atau reason to deposit. Itu jumlah yang segmen belum tertarik itu merata di setiap generasi gitu. Mencapai angka 700, ya 700 sekian. Dan itu jumlah yang banyak gitu. Nah, saya menawarkan untuk bagaimana cara untuk generasi yang belum setiap generasi yang belum tertarik ini agar tertarik menggunakan produk deposito gitu. Dengan judulnya itu strategi mengajak generasi ragu. Nah, ada beberapa strategi pemasaran yang perlu dilakukan. Ada tiga, itu konten edukasi keuangan, kolaborasi dengan komunitas dan tokoh terpercaya, dan targeted ads dan retargeting. Saya menyusun ini berdasarkan pendekatan SMART. Eh, yang pertama itu konten edukasi keuangan.
Em, Materi edukasi itu seperti video, infografis, artikel yang menguraikan keunggulan produk syariah dan mekanisme bagi hasil secara yang mudah dipahami. Nah, target dan output dari konten edukasi keuangan itu mencapai 10.000 views dan 100 pertanyaan melalui webinar. Produksi rutin dua, dua video dan dua artikel per bulan. Penyelenggaraannya tiga webinar dalam untuk webinar itu penyelenggaraan tiga webinar dalam 6 bulan pertama. Untuk sumber daya itu mengoptimalkan tim kreatif dan kanal digital Bank Muamalat. Nah, tujuan utama dari konten edukasi keuangan yaitu menjawab kebutuhan edukasi calon nasabah yang belum memahami perbankan syariah, khususnya di Bank Muamalat ini secara lebih mendalam. Untuk selanjutnya, kolaborasi dengan komunitas dan tokoh terpercaya. Partnership kita harus menggandeng ustadz atau ustazah, tokoh masyarakat, dan dan komunitas keuangan syariah. Kegiatan kita kegiatannya harus minimal 5 kolaborasi atau event edukasi online ataupun offline dalam setahun. Nah, kegiatan ini berkutat seperti roadshow atau webinar yang dijadwalkan setiap 2 bulan. Nah, target dan outcome-nya yaitu meningkatkan jumlah peserta atau leads dan membangun kepercayaan branding dari bank mobile tersebut melalui testimoni dan pesan dari figur berpengaruh. Nah, kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan fokus untuk menyasar setiap generasi. Nah, selanjutnya itu targeted ads dan retargeting. Pertama, segmentasi iklan. Iklan digital em, disesuaikan dengan demografis Gen Z, milenial, Gen X, dan Boomer. Maksudnya adalah setiap generasi itu iklan-iklannya itu berbeda untuk setiap generasi. Nah, strategi iklan kita harus menampilkan iklan berdasarkan perilaku online dan data CRM untuk segmentasi yang tepat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita juga harus melakukan retargeting kepada pengunjung situs yang telah menunjukkan minat seperti mengunjungi aplikasi Mamaladin tapi belum membuka tabungan gitu. Kita harus melakukan retargeting atau eh, approach lagi kepada customer tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu platform kita harus mengoptimalkan penggunaan seperti Google Ads, Facebook atau Instagram Ads atau seperti yang pernah saya baca, kita harus mengoptimalkan yang paling penting adalah TikTok Ads karena itu merupakan sebuah platform yang cepat untuk meningkatkan views dari edukasi atau konten digital kita. Nah, selanjutnya itu target pengukuran. Kita harus fokus pada peningkatan conversion conversion rate, pembukaan rekening, dan target peningkatan konversi sebesar 20% dalam 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama. 3 sampai 6 bulan pertama. Nah, kampanye retargeting ini dijalankan secara triwulan dengan evaluasi rutin untuk optimalisasi. Oke, selanjutnya itu tentang conclusion. Dengan memahami kemampuan finansial setiap generasi, motivasi menabung, kebutuhan spesifik dan pola perilaku keuangan tiap generasi yang didapatkan melalui visualisasi data, dan analisis data yang telah dilakukan, serta analisis terhadap tren pasar dan sebagainya, kita, Bank Muamalat, dapat mengembangkan variasi produk deposito syariah yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan syariah, tapi juga mendorong pertumbuhan bisnis dengan memperluas jangkauan produk dan meningkatkan loyalitas nasabah di berbagai segmen usia. Oke. Mungkin sekian yang saya dapatkan. Terima kasih atas perhatian dan juga perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa di email saya saja di sebelumnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.